Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang ukhuwah Islamiyah bagian pertama yang meliputi 1. Pengertian ukhuwah Islamiyah, 2. Keutamaan ukhuwah Islamiyah, 3. Tujuan ukhuwah Islamiyah, 4. Syarat terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Berikut ini penjelasannya. Pengertian ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan atau hubungan antara manusia yang didasari oleh ajaran Islam dan tuntunan Rasulullah SAW, yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan. Siapa saja yang tidak mampu menjaga rasa persaudaraannya, termasuk orang-orang yang dipertanyakan keimanannya atau imannya belum baik, dan termasuk orang-orang yang tidak mampu bersyukur. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ali Imran 103. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan hatimu lalu menjadikanmu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ukhuwah Islamiyah juga diikat oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhlaqu yaumaidin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 6:7. Di antara keutamaan ukhuwah Islamiyah: 1. Imannya menjadi sempurna. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqadis takmalal iman. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menyukai atau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak mau memberi karena Allah, sungguh dia telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Rawahu Ahmad. Wajib mendapatkan kecintaanku, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang saling duduk berdampingan di majelis karena aku, orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan orang-orang yang saling mencurahkan tenaga dan harta karena aku. Hadis riwayat Ahmad. 3. Tiang kokoh untuk menegakkan sifat saling tolong-menolong didasari
iman dan takwa. Yulatu asdaqul awatifi fittikhodi mawaqifi ijabiyatin minat ta'awuni wal ithari war rahmati wal afi wa takaful wa fittikhodi salbiyatin minal ibtiadi an kulli ma yadurun nasa fi anfusihim wa amwalihim wa aradihim. Orang yang benar-benar paling memiliki sifat lemah lembut adalah mampu mewujudkan sikap-sikap positif seperti tolong-menolong, mengedepankan keutamaan atau hal-hal yang dianggap penting oleh agama, belas kasihan, pemaaf, dan saling meringankan beban yang lain, dan mampu menghindari sikap negatif dan menjauhi segala apa yang membahayakan atau melanggar hak orang banyak, baik diri mereka, harta mereka, maupun kehormatan mereka. Syarah hadis Arba'in Ibnu Daqiq. 4. Pahala dari perbuatan ibadah yang tidak akan diperoleh kecuali dengan perbuatan itu, yang demikian seperti a. Berjabat tangan sejenis. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghafarallahu lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Menengok orang sakit. Man ada maridun auza ra'akhon lahu fillahi nadahu munadin antibta wa toba mamsak wa tabawakta minal jannati mangzilan. Siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada suara memanggil, semoga Anda baik dan baik tempat perjalananmu, dan Anda mendapatkan surga sebagai tempat tinggal. Hadis rawahu Abu Dawud. 5. Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling menyukai atau mencintai bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6. Tempat tinggi di akhirat atau di surga. Al-mutahabbuna fillah ala manabira min nurin yaumal qiyamah. Yahbituhumul ambiya'u wa syuhada. Orang-orang yang saling mencinta di bawah keagunganku, untuk mereka mimbar-mimbar tempat yang tinggi dari cahaya yang membuat para nabi dan orang yang mati syahid iri. Rawahu hadis rawahu Ahmad. 7. Selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ancaman itu ditujukan kepada orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha
wa masakinu tardawnaha ahabba ilakum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubat 24 dan lain sebagainya. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang pengertian ukhuwah Islamiyah dan keutamaannya. Selanjutnya kami sampaikan tentang tujuan ukhuwah Islamiyah dan syarat terjalinnya ukhuwah Islamiyah seperti berikut. Di antara tujuan ukhuwah Islamiyah, adapun tujuan daripada terjalinnya ukhuwah Islamiyah adalah di antaranya seperti berikut. 1. Mewujudkan saling tolong-menolong didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mewujudkan saling mendoakan dan saling menjaga. 3. Membantu mewujudkan pengganti generasi penerus. 4. Mewujudkan ikatan antara masyarakat dan menjadikan tegak dan kokohnya persatuan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idashtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma, rawahu Bukhari. Perumpamaan orang-orang beriman dalam rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, rasa saling berlaku lemah lembut seperti satu tubuh. Apabila sebagian anggota merasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan, sehingga tidak bisa tidur dan demam. Syarat bisanya terjalin ukhuwah Islamiyah. 1. Didasari niat ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak disertai niat yang macam-macam. Anna rojulan zaro akholahu fi qaryatin ukhra fa'arsodallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qol aina turid qala uridu akhon li fi hadil qaryah qol halaka alaihi min nikmatin tarabbuha qala la ghairu anni ahbabtuhu billahi azza wa jalla qala fa in Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, rawahu Muslim. Bahwa seseorang mengunjungi
saudaranya di desa lain atau tempat lain, maka Allah akan menyiapkan pada kedudukan derajatnya seorang malaikat. Maka tatkala mendatanginya, ia bertanya, "Kamu mau ke mana?" Ia menjawab, "Saya akan ke tempat saudaraku di desa ini." Ia bertanya, "Apakah kamu memiliki kenikmatan yang bisa diperoleh darinya?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan saya mencintainya hanya karena Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung." Ia berkata, "Saya ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mencintaimu seperti kamu mencintai saudaramu itu." 2. Selalu mengiringi iman dan takwa. Al-akhila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 6:7. 3. Selalu mengedepankan Islam dan ajarannya. Warujulani tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karenanya dan juga berpisah karenanya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Saling memberi nasihat. Qala Jarir bin Abdullah al-Bajali, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nuski likulli muslim. Rawahu Muslim. Berkata Jarir bin Abdullah al-Bajali, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. 5. Dilandasi sikap saling bantu-membantu yang didasari berbuat baik dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. 6. Sikap saling menjamin, saling mencurahkan, saling berkorban, saling tolong-menolong terhadap kebutuhan primer dan kebutuhan yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Tidak beriman salah satu dari kamu sehingga mau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penyampaian tentang ukhuwah Islamiyah bagian pertama yang meliputi pengertian ukhuwah Islamiyah, kemudian dilanjutkan dengan keutamaannya, lalu tujuannya, dan syarat-syaratnya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan jalinan ukhuwah Islamiyah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.